Dan selendang hitam ini juga sebagai tanda duka Makci untuk kematian tragis seorang bintara polisi yang peristiwanya terjadi di Jakarta belum lama ini dan kemungkinan kuat diduga melibatkan oknum jenderal. Makci mengucapkan duka cita untuk Inang dan Ama di Muaro Jambi atas kematian putra mereka. Tim KKR Aceh mewawancarai lebih dari 5.000 saksi. Suatu malam di tahun 1991, sepasukan tentara melancarkan operasi di Lokdrin, sebuah kampung di Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Para tawanan ini digiring berjalan cukup jauh meninggalkan kampung mereka, melewati kebun dan hutan dalam kegelapan. Saksi mencium bau amis. Dia melihat dinding dan lantai tempat penahanan penuh bercak darah. Kulit kepala dan cabikan daging manusia tersangkut di tiang-tiang penyiksaan. Selepas diinterogasi, para tawanan dibakar, lalu dilempar ke kolam. Para perempuan ini melihat genangan darah, bekas pemanggangan, plastik berisi sisa mecin, abu, serpih-serpih tulang, dan tulang-tulang utuh manusia. Karena sulit menyatukan jasad yang tidak lagi utuh, pemakaman terpaksa dilakukan di 3 lokasi. Di bekas genangan darah, di tempat serpih berserak, dan di pekuburan kampung. 3 makam untuk 1 nama. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makci Linda. Hari ini Makci sengaja memakai selendang hitam ini sebagai tanda duka. Karena cerita yang akan Makci sampaikan kepada kalian dalam 2 episode ini, yaitu episode ke-9 dan episode ke-10, adalah cerita tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat di Aceh selama konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Konflik ini berlangsung selama 29 tahun dan diakhiri dengan perdamaian di Helsinki, Finlandia. Cerita Makci ini Makci tulis setelah terlibat sebagai salah seorang penulis laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh atau KKR Aceh. Kumparan Plus, rubrik premium kumparan.com, mempublikasikannya di awal tahun 2022 lalu. Makci juga pernah tinggal dan bekerja di Aceh cukup lama. Sempat mendirikan sindikasi media Aceh Features dan sebuah antologi yang berisi reportase para kontributor sindikasi ini terbit dengan judul Setelah Damai di Helsinki, setebal hampir 600 halaman. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengakses buku tersebut secara gratis di internet.
Dan selendang hitam ini juga sebagai tanda duka makcik untuk kematian tragis seorang bintara polisi yang peristiwanya terjadi di Jakarta belum lama ini dan kemungkinan kuat diduga melibatkan oknum jenderal. Di negara kita, sebagaimana kita ketahui bersama, jika suatu kejahatan melibatkan petinggi militer atau petinggi sipil, sulit sekali penyelesaian kasus itu dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban dan rakyat. Makcik mengucapkan duka cita untuk Inang dan Ama di Muaro Jambi atas kematian putra mereka. Mudah-mudahan suatu saat kasus ini terungkap jelas dan keadilan terpenuhi. Sekarang makcik akan mengisahkan pengalaman makcik sebagai penulis laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh kepada kalian. Ini adalah episode ke-9 vlog cerita Makcik Linda. Judul cerita makcik ini adalah 3 makam untuk 1 nama. Aceh di masa konflik bersenjata. Pada pertengahan tahun 2021 lalu, saya dan sejumlah orang dilibatkan menulis laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh atau KKR Aceh. Ashari Ayub memimpin tim penulis ini. Dia adalah sastrawan dan cendekiawan asal Aceh. Kami diminta komisioner untuk menyelesaikan laporan yang cukup panjang perinciannya dalam surat perjanjian kerja dan tidak bisa diucapkan dalam sekali tarikan nafas, yaitu tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatar belakangi motivasi politik dan atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara, serta dampaknya, dan merekomendasikan pemulihan kepada korban atau ahli waris korban konflik bersenjata di Aceh masa lalu. Untuk keperluan menulis laporan tersebut, tim KKR Aceh mewawancarai lebih dari 5.000 saksi. Kami juga menggunakan dokumen-dokumen pendukung seperti berkas-berkas keputusan pengadilan, surat-surat penugasan, keputusan-keputusan lembaga pemerintah, berbagai undang-undang, clipping-clipping surat kabar, dan acuan-acuan hukum yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ini telah mengakhiri konflik bersenjata selama 29 tahun dengan menandatangani nota kesepakatan di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus tahun 2005. Namun 17 tahun sejak konflik ini berakhir, hak-hak korban maupun keluarga korban belum dipenuhi sesuai dengan rasa keadilan. Laporan KKR Aceh diharapkan dapat turut memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka. Nota kesepakatan pemerintah Indonesia dan GAM itu meliputi penyelenggaraan pemerintahan, hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi mantan pasukan dan tahanan politik GAM ke dalam masyarakat, dan pengaturan keamanan. Pada bagian tentang hak asasi manusia, ada 2 butir kesepakatan yang berurutan, yakni sebuah pengadilan hak asasi manusia akan dibentuk untuk Aceh, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan
dan menentukan upaya rekonsiliasi. Sampai sekarang, pengadilan hak asasi manusia belum terlaksana untuk Aceh. Pembentukan KKR Aceh pun sempat dibatalkan Mahkamah Konstitusi Jakarta pada tahun 2004. Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, Jimli Asidiki, memberi alasan bahwa KKR Aceh tidak terkait dan tidak berpedoman pada Undang-Undang KKR Nasional, melainkan pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Padahal prosedur pembentukan KKR Aceh telah diatur keterkaitannya dengan KKR Indonesia atau KKR nasional itu. Dan hal ini disahkan dalam nota kesepakatan di Helsinki. KKR Aceh akhirnya dibentuk 2 tahun pasca pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Kanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. KKR Aceh bertujuan mengungkapkan kebenaran, pola, dan motif atas pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut dan memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi. Statusnya adalah lembaga non-struktural dan independen. Kesaksian korban maupun keluarga korban yang dihimpun KKR Aceh mengungkap tindak pengancaman, penangkapan, penahanan, penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual. Kebanyakan pelaku adalah aparat bersenjata negara Indonesia. Pelaku lain terdiri dari kelompok oposisi bersenjata, milisi yang didukung dan dilatih militer, dan orang-orang yang tidak teridentifikasi. Korban yang hilang atau dibunuh mayoritas laki-laki, berumur belasan hingga lanjut usia. Kesaksian korban tersebut tidak dapat saya ceritakan di sini lebih detail, karena para penulis atau pihak kedua terikat secara hukum dengan KKR Aceh atau pihak pertama melalui perjanjian kerahasiaan yang menetapkan bahwa kami wajib menghapus semua jejak digital yang memuat data, dokumen, dan informasi yang diterima dari pihak pertama setelah laporan selesai ditulis. Oleh karena itu, saya menempuh cara lain untuk mengisahkan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM di masa tersebut dengan menggunakan beberapa reportase jurnalis atau kontributor Aceh Features, sindikasi berita yang pernah beroperasi di Aceh pasca konflik. Saya memimpin sindikasi itu hingga akhir tahun 2011. Salah satu reportase mengerikan ditulis Mustawalat pada tahun 2010, yang waktu itu dia masih menjadi aktivis Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Aceh atau Kontras Aceh. Dia mewawancarai saksi berjenis kelamin laki-laki yang mengalami penahanan dan penyiksaan ketika Aceh berstatus daerah operasi militer atau DOM. Reportasenya berjudul Kisah dari Lok Drin. Begini kisahnya.
Suatu malam di tahun 1991, sepasukan tentara melancarkan operasi di Lokdrin, sebuah kampung di Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Kepala kampung dan sejumlah warga ditawan, termasuk saksi, dua abangnya, dan ayahnya. Mereka dituduh terlibat Gerakan Pengacau Keamanan atau GPK, julukan lain untuk GAM. Para tawanan ini digiring berjalan cukup jauh meninggalkan kampung mereka, melewati kebun dan hutan dalam kegelapan, dan akhirnya tiba di sebuah rumah yang telah beralih fungsi menjadi pos tentara. Dalam rumah itu ada orang-orang yang telah ditawan lebih dulu. Sebagian besar telanjang dan luka parah. Tidak berapa lama, pasukan yang kembali dari operasi di tempat lain juga masuk rumah dan membuat para tawanan makin ketakutan. Ada yang mengenakan kalung telinga manusia. Ada pula yang menjinjing kepala manusia. Seorang tentara lantas memasukkan sebongkah batu ke mulut di kepala itu. Setelah disekap dan disiksa hampir sebulan, saksi, dua abangnya, dan ayahnya dipindahkan ke pos Satuan Taktis dan Strategis atau Pos Satis milik Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di lokasi perkebunan. Saksi mencium bau amis. Dia melihat dinding dan lantai tempat penahanan penuh bercak darah. Kulit kepala dan cabikan daging manusia tersangkut di tiang-tiang penyiksaan. Selepas diinterogasi, para tawanan dibakar, lalu dilempar ke kolam. Saksi, dua abangnya, dan ayahnya akhirnya dibebaskan. Namun salah seorang abang saksi kembali ditangkap tentara 10 tahun kemudian. Hidupnya berakhir mengenaskan. Dia menjadi korban kanibalisme. Sesudah sepasukan tentara pergi dari sebuah kebun, beberapa perempuan yang mencurigai perbuatan keji mereka memeriksa kebun itu. Para perempuan ini melihat genangan darah, bekas pemanggangan, plastik berisi sisa mecin, abu, serpih-serpih tulang, dan tulang-tulang utuh manusia. Sang adik mengenali cincin abangnya di antara tulang-tulang. Karena sulit menyatukan jasad yang tidak lagi utuh, pemakaman terpaksa dilakukan di 3 lokasi. Di bekas genangan darah, di tempat serpih berserak, dan di pekuburan kampung. 3 makam untuk 1 nama. Mustawalat pernah mendatangi lokasi rumah penahanan saksi tersebut setelah konflik bersenjata berakhir di Aceh. Pada tiang-tiang yang tersisa, dia melihat lambang Kodam Bukit Barisan. Tentara-tentara didatangkan dari berbagai kesatuan dan daerah untuk menjalankan perintah membasmi GAM di Aceh.
Reportase yang ditulis Hairul Anwar, Pembantaian yang Dilupakan, mengungkap penembakan dan pembakaran warga di Kampung Jambu Kepok yang berada di Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan. 16 laki-laki kemudian ditembak sebagai puncak interogasi singkat. Mereka dituduh GAM. Tubuh mereka diangkut ke sebuah rumah yang belum rampung dibangun, lalu rumah itu dibakar. Api menghanguskan rumah beserta semua korban yang ada di dalamnya. Tengku Bantakiah, seorang guru mengaji dan pemimpin dayah atau pesantren Babul Mukaromah di Betong Ateh, Nagan Raya. Bantakiah ditembak tanpa melalui proses pemeriksaan. Bahkan tidak ada dialog antara dia dan para tentara itu. Tembakan-tembakan kemudian mengarah kepada peserta pengajian. Korban-korban berjatuhan. Jasad Bantakiah dan para korban langsung ditanam tentara dalam sebuah lubang pada hari itu juga. Laporan KKR Aceh seharusnya dapat diakses publik suatu saat nanti, karena menyuguhkan gambaran yang jauh lebih lengkap dan detail dibandingkan tulisan saya ini. Laporan itu pantas menjadi sebuah museum kemanusiaan yang bisa dikunjungi setiap waktu untuk mengingatkan setiap orang. Lebih baik mencegah perang ketimbang berperang. Perang atau konflik merugikan siapa saja.